Kita ambil dulu hadis riwayat At-Tirmidzi. Ini di beberapa kitab hadis dicantumkan ya. Ada di At-Tirmidzi, ada di An-Nasa'i, ada juga di Ibnu Majah, termasuk di Musnad Ahmad ada. Ya, kita ambil dulu yang hadis riwayat At-Tirmidzi, nomor hadis 3000, nomor 3513. Ya. Kalau kiranya ada perbedaan di nomor, mungkin beda cetakan, lihat di rawinya. Rawinya dari Sayyidah Aisyah. Ya. Usahakan kalau istri-istri Nabi SAW gunakan kata Sayyidah untuk menghormati ya. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah ya, dan seterusnya radhiyallahu taala anhunna jami'an. Ini Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Baik. Yang ini langsung doanya ditalkinkan oleh Nabi SAW dari lisan Nabi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Haddatsana qala ya an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridai kepada beliau, ummul mukminin, qalat, beliau satu kali berkonsultasi bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ya kama qalat, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Nah, ini menarik sekali. Ketika beliau menggunakan diksi ya Rasulullah dan tidak mengatakan misalnya ya zauji, wahai suamiku, tapi memberikan kesan sebagai sifat Nabi SAW yang diutus oleh Allah untuk membimbing umatnya, termasuk keluarganya. Sehingga ketika disebutkan Rasul, otomatis jadi teladan. Yaitu nanti diikat dengan Quran surah ke-33, Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ditetapkan pada kepribadian semua yang melekat pada Rasulullah. Ingat, Rasul dengan sifat Rasulnya. Nabi Muhammad SAW menjadi lebih mulia, lebih istimewa karena sifat kerasulannya. Maka ketika diksinya menyebutkan Rasul, berarti di situ sudah ada keteladanan. Dan inilah cerdasnya Sayyidah Aisyah. Beliau juga seorang faqihah, ya, seorang ahli fiqih, ahli hadis, dan sangat luar biasa jenius keilmuannya, seorang pengajar pasca wafatnya Nabi SAW, dan sangat detil dalam memberikan diksi. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, memberikan kesan bahwa kepada kita ada informasi yang sangat penting. Ara'aita in alimtu ayya lailatul qadri ma aqulu fiha. Bagaimana pendapatmu, bagaimana bimbinganmu, bagaimana petunjukmu kalau sekiranya aku merasakan dari malam Ramadan itu merasakan malam Al-Qadar, ya kan? Baik, maka apa yang aku katakan, doa apa yang aku bacakan? Nah, ini memberikan kesan kepada kita teman-teman. Petunjuk pertama tadi meneladani kebaikan-kebaikan dan petunjuk yang dituntunkan oleh Rasulullah, apalagi sumbernya dari A1, istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang kedua adalah semangat menghidupkan malam Ramadan. Ya, jadi malam pertama sampai malam terakhir. Jangan hanya menunggu di 10 malam terakhir. Ya, siapa tahu Allah turunkan di pertengahan atau sejak awalnya, kita nggak tahu kapan malam Al-Qadar itu. Ya, walaupun nanti ada hadis-hadis meminta kita berburu di akhir supaya meningkatkan semangat, tapi Allah punya hak untuk menurunkan itu di awal, di pertengahan, atau bahkan di akhir. Karena itu hadis ini memberikan kesan kepada kita juga, hidupkan setiap malam Ramadan, sehingga kita bisa merasakan perbedaan di setiap malam. Nah, dalam konteks kita merasakan itu, lalu berdoa, apa doanya? Jadi kalau kita baca, cara berpikir cerdasnya, kalau kita baca setiap malam, luangkan waktu 5 menit aja untuk membaca doa ini setiap malam. Ya, cara cepat mendapat malam Al-Qadar kan jangan tinggalkan malam, ya kan? Tuh. Ya, paling cepat kan begitu, walaupun cuma 5 menit malam, gitu kan? Nah, kalau aku merasakan getaran, itu apa yang aku baca? Jadi, ini doa khusus di malam Ramadan, dan para ulama biasanya menempatkan doa ini di jeda-jeda tarawih. Jadi, begitu 2 rakaat selesai, atau yang pakai 4 rakaat selesai, jeda dulu. Tenangkan dulu sampai hati merasakan ketenangan. Makanya disebut dengan tarwihah, jamannya tarawih. Ada jeda yang menenangkan kepada jiwa. Ya, apa yang dibaca? Kata Nabi, quli, ya, maka katakanlah, berdoalah. Nah, ini doanya ya. Tuliskan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa, kan, fa'fu anni. Nah, ya. Di riwayat lain saya kasih kurung, ini ada tambahan karim. Silahkan, tidak ada masalah menggunakan yang manapun. Allahumma innaka
Afuun. Yang pertama, yang kedua pakai karim, boleh. Tuhibbul afwa fa'fu anni. Nah, ini spesifik untuk malam-malam Ramadan. Hadisnya sahih. Ya, baik. Allahumma, ya Allah. Saya pernah sering kali bahas kalau Allahumma itu adalah kalimat ya Allah yang disatukan, menunjukkan pada ketundukan, ketawaduan, dan penuh harap. Jadi kalau menggunakan kata Allahumma, ada ketawaduan di dalamnya, ada penuh harapan, kan? Kemudian innaka, sungguh engkau, afuun, maha pemaaf, karimun, maha mulia, tuhibbul afwa, engkau mencintai segala bentuk pemaafan. Wah, ini dalam sekali nih, kalau kita ngerti bahasa Arab itu dalam sekali. Jadi kita seakan membalikkan itu kan, meminta dengan sifat yang mulianya. Ya Allah, engkau kan yang maha pemaaf, engkau yang melekatkan sifat itu padamu, engkau yang mencintai semua bentuk pemaafan, ya kan? Fa'fu anni, aku mengakui ya Allah, saat ini aku merasa banyak salahnya, aku telah berbuat banyak kesalahan, maka ya Allah, ya kan? Fa'fu anni, mohon maafkan aku, ampuni dosaku, gugurkan kesalahanku. Nah, ini pakai fa, berharap minta disegerakan gitu kan, ya, disegerakan. Mohon ya Allah, mohon berkenan, engkau maafkan aku, ampuni aku, sayangi aku, gugurkan kesalahanku. Itu Masya Allah kalau benar kita mengucapkannya dengan getaran jiwa kita, merasakan kehusyuan dalam meminta. Itu yang dimaksudkan hadis ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, boleh jadi itulah wasilah yang mengantarkan kita pada ampunan Allah dari semua dosa-dosa yang pernah kerjakan, semua. Ya, jika benar memintanya, tentu ini kalimat taubat, ya, kalimat taubat. Jadi yang pertama yang ingin disampaikan teman-teman semuanya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk pada Rasulullah SAW untuk mengajarkan kepada istri beliau tercinta Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang diteruskan tentunya kepada kita umatnya, doa-doa spesifik, permohonan spesifik selama Ramadan. Dan yang pertama adalah doa yang terkait dengan malam Ramadan. Nah, teknisnya saya persingkat, doa ini dibacakan di sela-sela sholat tarawih, kan? Jadi di antara jeda, misalnya kalau menggunakan formulasi baik itu 11 rakaat atau 23 rakaat atau bahkan lebih. Jadi kalau ada yang 22, maka setelah 2 itu jeda sebentar. Jangan langsung bangun lagi, tenang ya, tenang. Ya, kalaupun menunaikan berjamaah, tenang sejenak, berdoa dulu, baca dulu ini. Allahumma innaka afuwun karim, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, kan? Nah, kalau sekiranya untuk banyak, ganti kepada nak saja. Allahumma innaka afuwun, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna, gitu ya. Kalau untuk jamak demikian. Nah, kadang-kadang di beberapa masjid diingatkan, ada salah satu yang mengingatkan kepada jamaah membacakan, karena nggak semua orang tahu itu cara berpikirnya ya. Jadi jangan langsung berpikir ini salah, ini bid'ah, ini begini. Tidak, Anda berpikir yang lebih bijak ya, berpikir yang lebih bijak. Kalau sudah pada tahu ya tinggal dipraktekkan. Kalau di masjidnya sudah pada tahu ya silahkan masing-masing. Tapi beberapa masjid ada yang belum mengerti, makanya ulama kita dulu nggak banyak teori, dibimbing langsung di lisannya untuk ditalkinkan, disampaikan ya. Jadi ada, silahkan kalau misalnya sudah pada mengerti, kita ajarkan sekarang, minta masing-masing. Ya, beberapa tempat ada masyarakat yang kalau nggak dibimbing dia nggak berdoa, dia nggak tahu, seperti masyarakat di awam. Jangan disamakan. Ingat ya, fikih itu nanti akan selalu berkesesuaian dengan karakter setiap muslimnya. Jadi jangan samakan orang-orang yang sudah mengerti dengan masyarakat awam, orang-orang yang menengah pendidikannya atau bahkan cukup baik, bisa memahami, mengerti, dengan orang-orang yang pekerjaannya sangat sederhana. Ya, dia bertani, dia berkebun, dia pulang itu dia nggak sempat belajar ini itu, dia pahami yang pokoknya saja, itu pun sudah ada babnya. Jadi lengkap di Islam tuh, babnya lengkap. Nah, jangan semua harus ditarik, harus sama seperti Anda, tidak. Ya, kita harus bijak melihat dan bijak juga menilai pada diri sendiri. Kan yang dihisapnya kita masing-masing, ya kan? Tapi nanti ada fikih ranah ulama yang di situ kemudian disesuaikan kepentingannya dengan masyarakat-masyarakat yang bisa mendapatkan bimbingan sesuai dengan karakter mereka. Ini gambarannya. Kemudian dibacakan dengan penuh kehusyuan, ketawaduan, permohonan yang dalam kepada Allah sehingga kita merasakan getaran doanya.